Oke. Wih. Ini episode keempat kan sih? Yang ketiga, Dit. Empat. Gue yakin empat. 3 di Enggak, 4 boy. 4 ya. 4 ya. Kita percaya aja nih 4 tadi edit aja ya. Oh, iya, Oke. Oke, jadi sebenarnya di episode keempat ini gue pengen tahu nih, lo ini puasa hari keberapa sih? Puasa hari ini kita lagi masuk di puasa hari keempat, teman-teman. Gimana nih? Udah ada yang batal belum puasanya? Oh, lo belum ya? Alhamdulillah, gokil boy, lo boy. Lo berubah dari lo dulu nggak pernah puasa, sekarang rajin lo puasa ya. Iya dong. Iya. Udah mau kiamat. Jangan. Oh iya. Oke. Nah, yang sebenarnya pengen gue tanya adalah Wing, di masa pandemi ini kan orang disuruh aturan dari pemerintah adalah work from home katanya kan. Iya, Ya. dan juga ada apa? PSBB ya. Nah, sebenarnya yang mau gue highlight adalah ketika lo work from home, lo kan bakal ngerjain kerjaan lo dari rumah tuh. Yes. Ya. Nah, nggak mungkin lo ngerjain kerjaan terus kan, tapi pasti ada aksesoris kayak yang lo dengerin lagu. Yoi. Lo ketika lagi nih lo nonton film. Gue nonton film, gue dengerin lagu, gue juga kadang-kadang masak tuh. Jadi selama pandemi ini teman-teman, ceritanya gue itu tuh kan agak sedikit, gue sempetnya ini Bel, gue sempetnya itu tuh waktu di minggu kedua itu gue sempet panic buying. Jadi ceritanya gue beli mie instan hampir 1 dus buat apa coba ya kan? Satu dus mah nggak terlalu panik buying boy. Enggak, maksud gue sama beras sekarung juga sih. Nggak terlalu. Gue yang pernah gue baca nih di salah satu media online, ada orang beli 20 bus lagi, 20 dus dan berapa karung beras gitu. Pokoknya kalau menurut gue itu nggak make sense aja gitu. Iya. Terlalu panik banget gitu. Cuman menurut gue pada saat itu gue benar-benar panik banget karena gue merasa kan pada saat itu berita-berita itu tuh kan lagi banyak-banyaknya yang gencar-gencar tentang kayak nanti sembako jadi susah atau mahal gitu. Gue jadi menghindari sembako yang mahal itu tadi daripada gue beli satu-satuan. Akhirnya gue beli 1 dus tuh teman-teman, kawan-kawan. Tapi bukannya gue pembelaan, mungkin orang-orang yang panik buying kemarin mungkin mereka belum terlalu teredukasi kali ya. Bener banget, emang gue jujurin gue belum terlalu teredukasi karena pada dasarnya gue sempetnya itu tuh agak skeptik ya. Enggak ngerti tuh. Bukan maksudnya tuh agak nggak peduli sama corona. Iya. Oh, lo masih kayak bodo amat lah corona gitu. Karena gue mikir kayaknya gue bahkan nggak tahu apa tuh namanya gejala-gejalanya apa, terus juga kalau gue terjangkit seperti apa, dan juga penularannya melalui apa. Wajar. Jadi gue yang gue tahu itu gue cuma takut kalau misalkan lebih ke arah kayak nanti harga-harga naik deh, jadi gue panik buying pada saat itu. Benar, karena yang gue tahu tuh orang biasanya takut sama sesuatu hal yang nggak mereka ngerti. Iya kan sih, kayak misalnya gue nih takut banget naik pesawat guys, takut banget gue gue takut banget naik pesawat Wing. Demi apapun, mau yang first class, business class, ya udah gue takut aja yang gitu. Di sebelah pilotnya juga, apalagi di sebelah pilot. Iya, gue nggak tahu banget kan. Mau mencet apa gue nggak tahu. Mencet sulap ternyata itu Tinder. Waduh, playing with fire hashtag. Gue pengen deh. Itu playing with fire. Iya, playing with fire. Oh iya, oke. Nah, tapi pertanyaan gue bukan ke situ, Wing. Apa tuh? Lo udah karantina berapa? 1 bulan kali ya? Hampir 2 bulan. Gue mulai itu tuh bulan Maret tanggal 18. 2 bulan gak sih jatuhnya? Iya, pasti hari pertama, hari kedua, seminggu pertama itu it's okay lah ya. Yes. Nah, di hari-hari yang berikutnya yang udah mulai bosen, pasti lo explore sesuatu yang baru. Setuju nggak? Iya nggak sih? Setuju banget. Nah, karena gue tahu lo drummer dan lo suka musik, gue yakin lo melampiaskannya pertama ke musik dulu. Ke musik. Nah, gue pengen nanya deh, musik apa yang sebelum pandemik lo nggak suka, ternyata pas pandemik lo suka? Jujur boy. Iya. Jadi ceritanya gue itu sebenarnya selera musik gue tuh agak sedikit beda Bel. Gue itu teman-teman bener-bener kayak setiap gue cerita sama teman-teman gue yang lain, ini mungkin termasuk lo ya, lo bakal kaget sih. Gue jadi ceritanya itu seneng banget sama lagu-lagu Thailand. Thailand? Paris.
Oh, yang nggak tahu Paris tuh itu bahasa tongkrongan kita. Misalnya lo ngomong lagi, gue suka bahasa Thailand gitu. Anjing. Oke. Gue demen banget lagu Thailand bangsat lu. Paris. Nah, Paris tuh artinya parah. Gitu. Parah. Gue separah ya, itu sih sama itu. lagu Thailand. Terus juga gue dengerin lagu Korea. Kalau Korea sih gue demen. Demen ya? Demen aja sih. Nah, kayak Twice gitu kan. Oke. Jadi kalau gue, gue dulu kayak yang bini gue nonton drama Korea kayak yang apaan sih drama iya, cowoknya pada kayak putih-putih kayak gitu semuanya kayak kurang ya. gitu kurang maco. Pas pandemik boy, bini gue bilang, "Nih nonton lo." Disodok gitu ya, lo kayak di Itaewon Class gitu kan. Wah, abis gue bekerja dari rumah, akhirnya gue udahlah, gue nontonnya Itaewon Class. Oh, lo pasti nyobainnya pas episode pertama tuh. Iya. Kayak kan episode pertama sebenarnya kan agak boring awal-awal. Iya. Dan akhirnya setelah gue nonton berikutnya, hancur, nih film bagus banget, Wing. Nih film bagus banget, yang belum nonton Itaewon Class, nih film bagus banget. Nah, Bel, jadi ceritanya itu tuh apa namanya? Film-film model kayak drakor itu. Iya. Dia awal-awalnya emang selalu membosankan. Bener gak sih? Iya. Kalau yang setuju komen di bawah ya. Komen. Nah, jadi pas di episode 1, episode 2 itu bakal boring banget. Dan itu tuh kalau lo tahanin sampai episode ketiga sampai episode keempat, lo bakal sakau sih. Parah sih. Setuju. Gue juga akhirnya sangat-sangat, wah gila, ternyata Korea dipikirin sampai segitunya. Maksud apanya? Hollywood sama Korea itu sama-sama production house, bener gak sih? Ya, production. Maksudnya mereka membuat film sebaik mungkin. Tapi karena gue udah kebiasaan nonton film Hollywood dan gue nonton film Korea, ternyata ada perbedaannya, cuy. Kenapa tuh? Karena kalau menurut gue, kalau film Hollywood itu kurang relate sama kehidupan gue. Karena gini, orang Hollywood begitu dia bangun, sarapannya apa? Sarapannya ya roti. Bacon. Oh, bacon. Orange juice. Oh iya. Nggak relate sama kehidupan gue, boy. Sakit perut ya. Walaupun acaranya bagus. Nah, begitu gue nonton film Korea, sarapan mereka tuh yang ada nasi. Ada nasi Asia-Asianya gitu. Iya. Gitu. Jadi gue mulai, wah, culture-nya ternyata agak mirip. Dan ternyata begitu gue nonton lagi, ternyata penulisan filmnya, gue nggak terlalu ngerti tentang film, tapi ternyata dari mungkin segi ceritanya, iya, segi cerita, sinematografi, kayak yang warna-warnanya tuh gokil. Tapi itu emang Itaewon Class itu tuh film yang sebenarnya Itaewon Class itu tuh diadaptasi dari komik, dari salah satu komik Korea yang komik Korea online lah sebenarnya. Jadi itu tuh diangkat ke layar diangkat ke layar kaca. Ke layar kaca aja, ya. layar kaca handphone lo maksudnya. Ya, kurang. Tapi intinya itu bagus banget itu film. Iya, nah, iya. gue lagi ada banget nih film yang baru rilis hampir bukan rilis sih sebenarnya, udah mau rilis sekitar minggu depan. Itu judulnya itu tuh Ekstrakurikuler. Udah rilis, boy? Enggak. Belum. Enggak, dia belum. Oh, belum. Dia masih seminggu lagi. Oh iya, sorry. Sorry. Nah, jadi gue jadi spoiler ya. Itu intinya gue lagi nungguin banget. Nah itu next film yang bakal gue tonton. Nah, balik lagi ke musik tadi ya. Tadi kan film nih ya. Sekarang musik ya. Jadi kita sepakat di masa pandemi ini film kita lagi gila sama drama Korea ya. Drama Korea. Oke. Gue demen banget tuh. Sekarang musik nih dari lu. Ya kayak tadi kan Korea Thailand. Thailand gue parah sih. Gue demen banget, itu ada satu band Thailand namanya Body Slam. Oke. Ada Big S bukan pantat gede ya, maksudnya tuh nama bandnya Big S. Itu gue demen banget dan gue sampai hafal anjir. Serius lo? Gue sampai hafal. Wah, ini baru yang namanya suka. Sampai baca liriknya nggak lo? Nggak baca liriknya juga. Nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa cuy. Iya. Oke. Kalau lo sendiri gimana nih? Nah, ini ada yang lumayan menarik nih, Wing. Gue tuh kan pada dasarnya gue suka banget musik, bukan sok keren, tapi gue suka banget musik Mumford & Sons gitu kan. Yang agak ke country gitu kan? Agak ke country-countryan, folk country gitu ya, misalnya. Terus gue suka banget
John Mayer yang gak akan pernah mati di dalam hidup gue. Rojali, Gravity, itu gue demen banget. Iya, Rojali. Terus gue suka banget ini Bruno Major. Bruno Major gue suka. Bruno Major sama Major Lazer. Bruno Major sama Major Lazer itu beda. Oke. Sama-sama majornya aja. Iya gitu. Kalau terus sekarang yang lagi gue dengerin banget ini adalah Matt Maltese. Gue belum dengerin. Ada, lo dengerin yang kalau menurut gue itu musisi yang sesuai banget sama gue karena gloomy, karena gue musik tuh suka banget yang sedih-sedih, Wing. Yang agak sensitif lah ya. Agak, kalau misal denger lagu itu jadi gini nih. Gitu gue suka banget tuh. Nah, ketemulah Matt Maltese itu. Nah, tapi ada yang sangat mengejutkan, Wing. Apa tuh? Gue nggak bisa tidur nih. Gue explore segala macam di YouTube dan lain-lain, cari itu baru apa, referensi baru. Tiba-tiba gue terpapar algoritma YouTube tentang how to play ketipung koplo. Iseng dong gue. Ketipung koplo tuh buat yang dangdut. Iya, yang dangdut. Yang deng. Iya, itu beda nggak sama yang deng. Gue nggak ngulik sampai sesananya, tapi yang gue kepapar adalah how to play ketipung koplo. Nah, gue udah ngantuk tuh sekitar jam 3 jam 4. Akhirnya gue play deh tuh video. Iya, gue play tuh video. Dia ngemainin nge-remix lagu, bukan nge-remix ya, ngebikin lagu Alan Walker apa ya? Tapi pakai ketipung. Nah, jadi agak lagunya koplo iya gitu agak ya? koplo gitu. Sebelumnya kan mungkin ada Phil Koplo kan. Yes. Tapi Phil Koplo kan lebih ke DJ set gitu kan. Dan gue salut sama Phil Koplo karena mungkin produksi di belakang itu luar biasa, bikin nge-remix lagu jadi lagu dangdut kan luar biasa. Yes. Apalagi koplo gitu kan. Iya. Nah, tapi setelah gue lihat, wah gini ternyata main ketipung. Susahnya setengah mati, boy. Lo bayangin ya, ini nih ya, tangan sama ada yang buletan itu, dia cuman gini dong, deng, tapi bunyinya tuh luar biasa, Wing. Luar biasa, super. Terus akhirnya lu pelajarin. Akhirnya gue belum tertarik, cuman gue bilang keren juga ya. Iya, tapi setiap hari akhirnya gue nonton ketipung. Akhirnya gue, wah gila, ternyata main ketipung susah juga ya. Dan entah kenapa setiap gue dengar lagu ketipung, gue jadi pengen goyang, boy. Jadi bawa nggak gini deh. Gimana? Gini Ber. Gimana? Itu dangdut itu lokal pride-nya Indonesia. Benar. Musik aslinya Indonesia. Jadi nggak ada. Oh, pro kontra. Sorry, gue potong. Katanya dari India. Masuk Indonesia itu terus dicadur ya, nggak ngerti lah. Kita bukan ahli musik ya. Udah lanjut. Iya. Cuman artinya orang-orang Indonesia itu tuh sangat familiar sama musik-musik dangdut. Benar nggak sih? Benar. Kalau misalnya salah ya tolong komen aja salah ya. Kasih tahu aja kita kalau itu salah. Iya. Kita nggak tahu literatur musik kayak gitu. Iya, kita juga merasa kayak dangdut dari Indonesia gitu. Iya sih, benar-benar setuju. Terus Wing. Terus juga apa namanya? Ya hal yang wajar sih kalau misalkan kita yang tadinya nggak suka dangdut, kita nggak suka dangdut nih. Kita dengerin lagu dangdut. Kita joget gak? Joget parah. Gak mungkin enggak. Parah. Gue sampai nyari Oasis yang koplo. Iya. Itu kocak sih. Iya kan sih? Iya. Tapi bagus. Sally can wait. Itu bukan sih? We know ways to let tang. Nah itu ya gitu kan. Wah gila. Terus gitu ada di bagian ketipung tuh yang ada aransemennya itu mungkin ya, namanya yang tak gitu. Anjir, itu menurut gue tuh keren banget sih. Makanya di after pandemic ini gue pengen bikin band orkes deh kayaknya. Gak usah band orkes dulu deh Pak. Ini lo punya band nih. Oh iya, udah itu doang ya. Udah. Mungkin bisa di next songnya. Bisa. Nah, Wing, kayaknya udah main malam nih, Wing ya. Udah mau hampir 15 menit sih. Iya sih. Oke deh, nggak apa-apa nih teman-teman. Sorry banget buat video kita yang kali ini di episode di episode kita kali ini. Di episode kita yang keempat ini kita agak sedikit singkat karena ada hal yang harus kita lakuin. Yes, banget. Dan jangan lupa buat teman-teman. Sorry, ada telepon guys, bentar ya.
Oke, nggak apa-apa, biarin aja Ibel selesai nama teleponnya. Buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalkan ada referensi-referensi film yang menurut kalian seru selama pandemi dan bisa dinikmatin buat kita-kita dan juga teman-teman yang ada di rumah, boleh banget komen di bawah biar kita juga bisa review itu filmnya dan juga bisa kita nikmatin bareng-bareng. Juga kalau ada lagu-lagu yang bisa kalian share, siapa tahu ada yang juga seneng lagu Thailand, who knows, ya nggak sih? Oke deh, sampai jumpa, gitu aja. Sorry ada telepon guys, ya sampai jumpa, bye.